Adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Kalahan Kabupaten Cirebon. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan seperti biasa pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813895195. Untuk Anda yang juga menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon, ini juga bisa ikut bergabung ya dengan berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah 4 pilar dunia menuju pada kesejahteraan. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Amiruddin. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ad-dini wad dunya qa'imaini ma damat arba'atu asya'a: ilmul ulama wa adlil umara wa sakhiyatul aghniya wa du'aul fuqara. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga tercipta daripada kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang menyejukkan. Kita saling hormat menghormati, saling tolong menolong, agar kita saling menjaga hati, menjaga persaudaraan dan persahabatan dalam rangka untuk menjaga daripada keutuhan negara kita, negara Republik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang 4 pilar, ya, 4 pilar dunia. Ini juga ada kaitannya dengan apa peristiwa yang saat ini terjadi, ya, di mana-mana terjadi kerusuhan, terjadi penjarahan dan lain sebagainya. Apa itu penyebabnya? Ya, insya Allah ini pada pagi ini akan saya bahas tentang 4 pilar dunia menuju kesejahteraan. Ya, jadi ini bahasanya dunia lebih umum gitu ya, lebih khusus lagi ya negara gitu ya. Sebuah negara akan bisa berdiri tegak ketika ditegakkan 4 pilar itu. Kalau sekup kecilnya mungkin provinsi, kabupaten, desa, kecamatan gitu ya. Ketika 4 pilar ini diterapkan, maka akan terwujudlah kesejahteraan itu. Di sini dijelaskan la yazalud dini wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asya.
dunia dan agama akan tegak apabila kedua-duanya masih berada di lingkungan 4 perkara tadi, ya. Apa itu? Ilmul ulama, adlul umara, sakhiyatul agniya, wa du'ail fuqara. Nah, itulah, ya. Jadi 4 pilar itulah negara dan agama akan bisa terwujud. Kalau salah satunya ini pincang, tidak ada, maka akan bubarlah. Ya, maka akan ada tapi tidak sejahtera gitu. Apa itu? Yang pertama, ilmul ulama. Nah, ini ya, jadi ilmunya ulama ini penting diterapkan di sebuah negara, di sebuah provinsi, di sebuah kabupaten, di sebuah apa saja. Karena dengan ilmunya ulama, maka rakyat itu menjadi sejuk gitu ya. Sejuk. Ilmul ulama misbahul umat. Bahwa ilmunya ulama itu seperti lantarannya umat. Seperti cahayanya umat. Umat tidak tersesat kalau ada cahayanya ulama. Ya, jadi tidak langsung Quran hadis, tapi ilmunya ulama itulah yang bisa menyejukkan umat, yang bisa mengenang-enang umat lah gitu ya. Kalau umat sedang bingung, sedang pusing, bersabar. Bersabar ku ganjarannya gede. Yuk, jadi tenang lagi gitu. Pemilu supaya aman, damai, panggil ulama, doa bersama. Nah itu kan, ya. Orang sedang kepaten, sedih, dihibur nih ulama, tahlil. Tahlil sampai pitung dina. Sehari, 2 hari, 3 hari, sudah 3 hari, makan-makan. Sampai 7 hari, makan-makan. Itu ilmunya ulama itu ya. Sebenarnya sedih, jadi merasa gembira, dihibur gitu ya. Jadi luar biasa ilmunya ulama itu. Orang pernikahan, syukuran, sebelum ulama datang, itu belum dimulai. Ya, coba aja kalau orang mau membuat rumah misalnya, bangunan. Sebelum ada ulama datang, doa, enggak dimulai itu. Ya, begitu juga tahlil. Tahlil untuk mendoakan si mayit. Kalau nggak ada ulama, itu nggak dimulai. Orang sudah datang, tapi ustadznya belum datang. Ulamanya itu, ya nggak akan dimulai. Maka penting sekali ilmunya ulama itu diterapkan. Di mana saja itu akan bisa menyenangkan, akan bisa menyejukkan umat. Ya, sekarang aja kan, bagaimana langkah pertama? Panggil para ulama. Para ulama masih didengar oleh umat. Para ulama masih didengar doanya oleh Allah. Sehingga bisa menjadi tenang, menyenangkan. Ya, menenangkan. Maka doktrin-doktrin para ulama, doktrin-doktrin pesantren akan melekat pada santrinya. Kenapa? Nggak ada santri unjuk rasa, ustadz unjuk rasa, nggak ada. Kenapa? Karena ilmu ulamanya melekat. Loh, oleh karena itu, ya, para pendengar RRI di mana saja berada, bahwa keberadaan pesantren, keberadaan santri, keberadaan ulama itu sangat dibutuhkan di negeri ini untuk mendamaikan Indonesia. Indonesia menjadi damai, Indonesia menjadi sejuk kalau sudah terdengar ada istighosah, ada doa bersama, ada tahlilan. Ya, kenapa kok sekarang bisa terjadi seperti ini? Nah, itu kita bisa memahami sendiri, ya. Maka ketika ulama sudah dijauhi, ya, ulama didekati ketika ada kebutuhan saja. Tapi kalau sudah menang, ulama ditinggal. Maka apa yang terjadi? Allah akan cabut berkahnya. Ini berarti Indonesia ini sedang tidak berkah ini, karena keributan di mana-mana. Padahal Indonesia termasuk negara yang aman, negara yang kaya raya. Tapi toh masyarakatnya seperti orang miskin, menjara ini, menjara itu, membakar ini, membakar itu. Karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana supaya negeri ini aman kembali, sejahtera kembali, kita rangkul ulama. Kita rangkul para ustadz, suruh istighosah, doa bersama. Itu loh, ya. Itu aja kuncinya. Tapi kalau ulama sudah dijauhi, ulama tidak dirangkul, maka apa yang terjadi? Akan diambil berkahnya oleh Allah.
terjadi kerusuhan di mana-mana. Karena apa? Karena Allah sudah mencabut berkahnya kehidupan orang-orang yang menjauhi para ulama. Maka para santri yang sudah didoktrin dengan ilmunya ulama, nggak ada yang unjuk rasa. Coba, mana nggak ada santri. Kenapa? Karena agama itu melarang. Melarang unjuk rasa, melarang protes kepada pemerintah, selagi pemerintah itu masih membolehkan orang sholat. Selagi pemerintah masih membolehkan orang berdakwah. Nah itulah ya, oleh karena itu penting keberadaan pesantren, keberadaan ulama di negeri ini, karena sebagai pilar, sebagai penyangga ya. Katakan tadi, tidak akan terwujud negara atau suatu daerah, tidak akan terwujud sejahtera, selamat dan aman kalau tidak ada 4 pilar tadi. 1, ilmunya ulama. Ya, sudah jelas ini di Indonesia ini kalau ulama ngomong masih didengar ya. Jangan demo. Nah, kalau santri yang mendengarkan nggak jadi demonya ya. Walaupun menurut undang-undang boleh-boleh saja orang demo mengungkapkan pendapat di forum umum boleh. Tapi kan harus tertib, tidak boleh menjarah, tidak boleh rusuh, tidak boleh bakar-bakar. Tapi ya tidak bisa seperti itu, namanya orang banyak. Ya, Al-Quran sudah mengatakan, La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi setelah bumi ini islah. Ya, negara Indonesia ini aman, nyaman. Ujug-ujug dibakar, ujug-ujug rusuh. Sudah apa itu? Ada apa itu? Mari kita pahami, ada apa itu? Ya, oleh karena itu, ayo kita dekati ulama. Kita minta doa kepada para ulama agar negeri ini menjadi aman, nyaman, tentram, penuh dengan berkah. Kemudian yang kedua, apa itu pilar negara? Yang kedua adalah adlil umaro, adilnya para pemimpin. Nah, ini juga bisa terjadi pemicu kerusuhan kalau pemimpinnya tidak adil, gitu loh ya. Korupsi terjadi di mana-mana, hukum tidak adil, ya, pandang bulu. Maka itu juga akan terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kejadian saat ini yang terjadi mudah-mudahan sebagai apa istilahnya warning ya, sebagai peringatan bagi kita semua bahwa rakyat itu jangan disepelekan loh. Rakyat itu banyak. Jangan disepelekan. Ya, bupati dia jadi bupati karena suara rakyat. Presiden jadi presiden karena suara rakyat. Kalau rakyat nggak mau milih, siapa yang memberikan suara kepada kita, siapa? Maka saya juga menghimbau kepada para pejabat dari mulai presiden sampai kepala desa, jangan lupakan rakyat. Hak-hak rakyat diberikan kepada rakyat, ya. Sejahterakan rakyat. Karena apa? Karena kita berdiri di sana di Senayan, jadi DPR itu juga dipilih oleh rakyat. Kepala desa bisa duduk di kantor, pakai dasi, pakai sepatu, bisa beli mobil, itu karena suara rakyat. Maka kalau negeri ini ingin aman, nyaman, sejahtera, terapkan keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan semuanya ya, kesejahteraan juga. Oleh karena itu, 2 pilar tadi, adlil umaro. Kalau pemerintah tidak adil, maka jangan salahkan rakyat. Ya. Kemudian yang ketiga, sahwatul agniya. Orang-orang kaya juga harus dermawan. Karena membangun pesantren, membangun sekolah swasta, kalau mengandalkan dari pemerintah tidak bisa. Maka harus ada kedermawanan para agniya, orang-orang kaya. Membangun negara ini juga harus melibatkan orang-orang kaya. Dermawannya orang-orang kaya. Karena apa? Karena anggaran pemerintah terbatas. Seperti menghilangkan kemiskinan gitu ya. Menghilangkan kebodohan. Ya, negara, kewajiban negara. Tapi kalau orang kayanya tidak bisa membantu bekerja sama, maka tidak akan terwujud daripada kesejahteraan itu, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
maka akan dicap sebagai pembohong agama. Ya, orang-orang yang kaya ngaku beriman kepada Allah tapi dia tidak pernah mendermakan kepada anak yatim, fakir miskin, maka orang itu disebut pembohong agama. Orang kaya harus peduli kepada si miskin supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, sekarang ada orang rumahnya dijarah, diambili segala sesuatunya. Ya memang itu salah, pencurian, tapi mereka tuh salah karena apa? Karena sekitarnya, tetangganya nggak pernah diberi sembako misalnya. Harta dinikmati oleh sendiri saja, jadi tumbuh kecemburuan sosial, terjadi penjarahan. Ya, walaupun menurut agama itu dilarang, tapi itu kesalahan fatal. Itu juga sebagai pelajaran bagi orang-orang kaya, pengusaha, jangan medit, jangan koret, perhatikan itu rakyat yang miskin. Beri mereka santunan setiap seminggu sekali, beras 1 kintal, ya. Orang-orang yang usahanya masih belum maju diberi modal gitu loh, ya. Pemerintah juga harus seperti itu supaya negeri ini tetap ada, nyaman, selamat, dan negara ini menjadi aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian yang keempat, apa itu? Doaul fuqara. Doanya orang-orang fakir. Nah, ini maka negara juga menjamin negara tidak boleh melupakan orang-orang fakir. Ya, ada anggaran untuk orang fakir, raskin, kemudian keluarga apa itu sejahtera, ya, apa bantuan apa lagi itu yang setiap hari, setiap bulan rasdog, beras karendog gitu ya. Bantuan apa 6 bulan sekali 600.000. Itu bagus itu sebenarnya. Program-program itu sudah bagus, cuman kadang-kadang nyasar ini wong sugih. Karena sedulure kuwu, maka sing oleh sedulure kuwu. Sedulure camat sing oleh sedulure camat, padahal itu kaya. Itulah yang tidak benar, ya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231849329, atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami,